Hai semuanya, kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channelku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita soal gaya hidup berkesadaran. Buat yang pengen kenal aku lebih lanjut, bisa lihat video yang aku buat untuk perkenalan di description. Halo semua, apa kabar? Di video kali ini, aku akan membahas tentang hal-hal apa aja yang aku hanya punya satu. Sebetulnya kalau misalnya kita mau melakukan decluttering, hal yang biasanya dilakukan kalau kita mau memulai gaya hidup minimalis atau decluttering tuh bisa dilakukan regularly juga ya. Hal yang paling mudah untuk mengurangi barang-barang yang ada itu adalah mengurangi barang yang duplikat. Akan ada surprising efek gitu, karena ternyata ada hal-hal yang sebetulnya kita nggak perlu untuk punya duplikat, tapi kita punya banyak gitu, misalnya 2, 3, 4 gitu. Paling gampang ditemukan misalnya nih contoh, biasanya di dapur ada sutil, ada spatula, ada yang buat sendok sayur gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya bikin kue, oke, kita perlu spatula, tapi tergantung juga. Kalau misalnya aku yang ibu rumah tangga biasa ya, aku nggak punya catering, aku nggak punya bisnis bakery juga, itu aku bikinnya sekali-sekali aja. Jadi sebenarnya spatula itu perlunya cuma satu. Begitu pula dengan sutil, aku nggak masak yang terlalu heboh gitu dalam satu waktu, masaknya ya 1, 2 gitu ya. Jadi bisa dipakai bersamaan juga, itu sebagai contoh. Nah, tapi aku seperti biasa pengen mengingatkan bahwa apa yang works buat aku, yang efektif buat aku, belum tentu works buat keluarga kalian. Jadi bener-bener dilihat-lihat lagi gitu ya, karakter keluarga seperti apa, karakter kalian juga seperti apa gitu, kebutuhannya seperti apa. Tujuan di video ini adalah untuk membuka pikiran kita bahwa ada loh barang-barang yang sebenarnya kita bisa kurangi dan hanya dimiliki satu aja. Dan ada barang-barang yang secara kita nggak sadar kita kumpulkan dengan jumlah yang berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk introspeksi juga sih sebetulnya. Too much of a good thing can be a bad thing. Itu hal yang selalu terngiang-ngiang di kepalaku. Memang perlu waktu dan proses agar kita bisa dengan mudah gitu ya ignore atau nggak dengerin marketing atau iklan-iklan yang ada di luar sana tentang barang-barang apa aja yang harus kita miliki. Karena sebetulnya kalau kita ngelihat kayak gitu, apalagi ngelihat influencer gitu ya, sekarang juga banyak yang interior gitu ya, rumahnya bagus gitu, rasanya nggak akan pernah cukup gitu apa yang kita punya, karena kita pengen punya tempat tinggal yang sebagus itu dan senyaman itu gitu misalnya. Tapi begitu kita bisa melepaskannya, begitu kita bisa mulai mendengarkan kebutuhan kita sendiri dan menggunakan apa yang kita punya, rasanya itu ada kebebasan di situ. Rasanya apa yang kita lihat yang ada di lingkungan kita yang kayaknya tuh teriak-teriak beli aku, itu rasanya jadi lebih bisa diminimalisir dengan cukup lebih mudah. Jadi instead of kita ngerasa kita ketinggalan zaman atau ketinggalan untuk membeli barang yang paling baru dan ngetren gitu ya, kita justru jadi akan merasa lebih damai, lebih cukup, lebih bersyukur, lebih puas dengan apa yang kita miliki. Jadi alih-alih kita stres dan panik karena kita punya terlalu banyak barang atau tidak bisa menemukan barang yang kita punya di rumah, kita justru malah lebih ngerasa tenang gitu ya. Kita tahu apa yang kita punya di rumah, kita tahu di mana kita nyarinya gitu, dan itu sangat mengurangi space yang ada di dalam kepala kita yang kita bisa distribusikan ke hal-hal yang lebih esensial dalam kehidupan. Plusnya dari punya rumah yang gak terlalu besar itu adalah constantly mikir untuk membawa barang dari luar ke dalam rumah, karena nggak pengen rumahnya penuh atau rumahnya berantakan gitu. Jadi itu bisa dijadikan motivasi untuk beli barang-barang terus apalagi untuk punya barang yang duplikat, walaupun rasanya kayak kecil-kecil, kayak gunting gitu ya, jam tangan gitu, tapi tanpa kita sadari itu membawa clutter dan membawa kestresan di tingkat tertentu untuk kepala kita. Oke, aku akan mulai list beberapa hal yang aku hanya punya satu. Tapi ingat sekali lagi ya, it might work for me, but
doesn't have to work for you. Jadi cari-cari aja apa yang ada di daerah rumah kalian yang duplikat, yang rasanya bisa kok aku hidup tanpa ini gitu. Hal-hal ini sebenarnya for some people itu ya memang cuma perlu satu gitu, tapi kita nggak tahu banyak banget orang zaman sekarang terutama dengan cara pikir consumerism, dengan cara pikir throw away culture, dengan cara pikir ya udahlah beli dulu ntar kalau nyesel itu belakangan, mending beli nyesel daripada nggak beli terus nyesel. Itu sekarang pakai moto kayak gitu kan, tapi it should be the other way around sebetulnya. Dengan cara pikir kayak gitu di orang-orang masyarakat modern sekarang akan lebih mudah untuk mengkonsumsi sesuatu. It's more people than you know yang punya barang-barang yang akan aku sebutin ini lebih dari satu. So let's go to the list. Yang pertama adalah elektronik seperti komputer, TV, handphone, power bank, earphone, yang kayak gitu-gitu. Itu aku hanya punya satu aja. Kalau TV punya satu di dalam rumah, tapi tentunya kalau handphone aku punya satu, Damar juga punya satu, miliknya dia sendiri. Kamera gitu ya punya satu, komputer kita masing-masing punya laptop, tapi di rumah ada monitor satu aja juga untuk dipakai bersama. Ada power bank juga cuma satu gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita berusaha untuk keep it down lah gitu. Terus yang kedua adalah parfum. Dewasa ini banyak sekali orang-orang yang mengkoleksi parfum dengan vanity-nya ditaruh di dipajang secara cantik di vanity-nya, di makeup table-nya gitu ya. Tapi I'm not one of those. Dan kalau kalian oke dengan itu terserah kalian. Itu kembali lagi ke kebutuhan kalian. Tapi aku nggak terlalu suka sama bau parfum yang terlalu menyengat gitu. Nggak terlalu bisa sama parfum apa aja. Jadi sangat selektif sama parfum. Dan aku punya parfum ini itu dikasih sama ibu mertua aku, yang aku juga pakainya jarang-jarang, dan aku rasa satu itu udah cukup untuk mewakili dan untuk digunakan. Yang ketiga adalah tumbler. Yes, aku kemana-mana selalu bawa tumbler karena aku juga berusaha untuk mengurangi plastik sekali pakai. Jadi nggak beli botol mineral. Sebisa aku kalau keluar gitu udah pasti aku selalu bawa tumbler dari rumah. Aku hanya punya satu karena menurut aku satu itu udah cukup. Damar juga punya satu, punya dia karena juga kita ngerasa udah cukup gitu. Dan ya kita menggunakan tumbler itu secara maksimal sampai detik ini. Yang keempat adalah koper. Walaupun kita suka banget traveling gitu ya, tapi kita nggak ngerasa ada keperluan untuk punya koper yang macam-macam atau koper yang bentuknya dan ukurannya sama lebih dari satu. Jadi aku punya koper besar satu sama koper cabin satu, udah itu aja. Damar juga punya miliknya dia sendiri. Yang kelima adalah gunting. Gunting untuk gunting-gunting sebagai alat stationery ya di rumah itu punya satu aja, itu cukup. Dan aku sangat hati-hati naruhnya, jangan sampai dia ketelisut gitu. Tapi biasanya kalau misalnya barangnya nggak terlalu banyak, insya Allah nggak akan mudah untuk ketelisut dan akan ingat taruhnya di mana. Itu ngebantu banget sih untuk bisa kita cari dengan lebih mudah, karena banyak cerita. Dan kayaknya aku dulu zaman sekolah juga kayak gitu sih, masih lumayan messy gitu. Jadi saat dibutuhin nggak ada, terus harus beli gitu karena dibutuhin banget saat itu juga. Tapi ternyata 2 minggu kemudian ketemu, akhirnya punya 2 gunting gitu. Nah itu hal yang berusaha aku cegah sih. Nah yang keenam adalah kacamata. Minusku itu besar banget. Sekarang aku pakai kontak lens, jadi aku nggak pakai kacamata. Tapi teman-teman yang udah follow aku lama pasti tahu kalau aslinya tuh aku pakai kacamata dan cukup tebal juga. Minusku sekitar 4,5, terus satunya minus 5. Jadi nggak bisa kalau nggak pakai kacamata. Kacamata is a must have buat aku. Tapi aku juga ngerasa perlu untuk gonta-ganti kacamata untuk fashion. Aku nggak perlu punya lebih dari satu gitu. Jadi satu aja cukup buat aku. Walaupun aku pakai setiap hari gitu ya, kontak lens aku jarang banget pakai. Tapi
kacamata aku selalu pakai. Nggak ngerasa ada kebutuhan untuk gonta-ganti atau punya lebih dari satu. Yang ketujuh adalah make up. Nah, make up di sini bukan berarti aku hanya punya satu barang sebagai make up gitu. Tapi di setiap jenis make up itu aku nggak punya double product. Jadi misalnya lipstick aku punya satu, blush on aku nggak pakai karena blush onku tuh dari lipstickku juga. Terus mascara aku cuma punya satu, concealer aku cuma punya satu, kayak gitu contohnya. Jadi punya masing-masing satu, dan ya minimalis mungkin karena aku juga lebih sering dan lebih nyaman untuk bare face. Aku nggak terlalu heavy on makeup. Tapi akan jadi berbeda kalau misalnya kamu makeup artist atau kamu memang hobi untuk makeup, itu bisa beda banget. Tapi buat aku makeup itu satu-satu aja cukup. Yang kedelapan adalah mobil. Alhamdulillah banget punya satu mobil, dan buat aku itu lebih dari cukup. Sebenarnya bisa aja sih cari alasan atau justification untuk punya dua mobil gitu, karena Damar punya kegiatannya sendiri, aku juga punya kegiatannya sendiri, terus Lana juga udah mulai masuk sekolah seminggu 3 kali gitu, yang dimana aku juga harus antar jemput gitu. Tapi yang nggak ngerasa perlu aja sekalian kurangi emisi karbon yang kita bikin. Kalau misalnya masih cukup dengan satu, ya kenapa harus beli lagi gitu. Yang ke-9 adalah kitchen utensils. Kayak yang tadi aku udah sebutkan sebelumnya. Jadi kayak peralatan whisk, sutil, sendok sayur, terus spatula, kayak gitu-gitu. Itu aku masing-masing punya satu. Yang ke-10 adalah running shoes. Aku punya khusus running shoes satu. Running shoes aku pakai untuk olahraga, tapi aku juga nggak ngerasa ada keperluan untuk beli lebih dari satu. Begitu juga yang ke-11 adalah celana olahraga, aku juga punya satu. Yang ke-12 adalah phone case. Ini phone caseku satu-satunya, bening dong. Sangat apa ya, basic dan nggak macem-macem gitu. Aku cuma punya satu aja. Kalau dulu waktu aku zaman sekolah, kuliah gitu ya, pengen itu merintil gitu, pengen gonta-ganti tiap hari sesuai dengan bajunya, sesuai dengan mood hari itu gitu. Tapi sekarang aku nggak ngerasa itu perlu, dan aku merasa sudah cukup dengan apa yang aku punya. Ke-13 adalah skincare items. Nah, kemarin aku barusan bikin video tentang skincare yang aku pakai, mungkin bisa dicek. Jadi di skincare ini aku juga satu-satu aja. Aku juga nggak perlu punya satu kategori 2 atau 3 brand gitu, nggak. Jadi kalau aku lagi pakai satu brand, ya aku pakai itu aja. Jadi contohnya nih, misalnya satu toner, satu serum, satu moisturizer, satu sunblock, kayak gitu. Nah, yang ke-14 adalah nail clipper atau apa namanya, potongan kuku tuh satu rumah juga kita cuma punya satu. Lana dari kecil aku nggak beliin clipper set gitu yang buat anak-anak, yang buat baby, yang warnanya lucu-lucu, yang satu set gitu, karena aku tidak merasa perlu, dan memang tidak perlu. Cukup pakai potongan kuku yang kita punya. Sampai sekarang kita semua pakai potongan kuku yang sama. Yang terakhir adalah notebook. Yes, walaupun aku berusaha untuk menjalankan gaya hidup yang zero waste, yang sustainable gitu, tapi buat aku notebook itu masih adalah kebutuhan. Tapi memang aku minimize ya, maksudnya aku maksimalkan apa yang aku punya, dan aku rasa satu notebook itu cukup untuk nulis my thoughts, nulis gratitude, nulis jadwalku juga, nulis catatan kalau misalnya lagi ikut kelas, lagi nonton webinar, dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu 15 hal yang aku hanya punya satu. Teman-teman boleh dong tulis di bawah apa aja hal-hal yang kalian juga punya satu. Aku rasa kalau misalnya di list lagi masih banyak juga yang cuma punya satu. Jadi aku pengen denger juga dari teman-teman yang sekarang nonton, apa aja sih yang kalian punya satu yang nggak ada di listku.
gitu. So mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan memberi apa ya, inspirasi baru atau mengingatkan gitu untuk ceki-ceki, untuk start decluttering dan cek duplicate items yang mungkin nggak segitu bernilainya buat kita, tapi bisa jadi bernilai buat orang lain. Jadi kita bisa distribusikan juga ke yang lebih membutuhkan gitu. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Jangan bosen. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain notification buttonnya di bawah. Dan yes, I will see you in the next video. Thank you. Bye-bye.